Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Baik teman-teman Bapak Ibu guru, kembali saya akan men-share tentang aksi nyata yang sudah di sertifikat ya, maksudnya sudah dapat sertifikat. Namun saya tidak nyangka ya aksi nyata ini bisa dapat sertifikat, malah yang saya yakin dapat sertifikat malah masih harus menunggu hasil validasi. Namun Bapak Ibu guru, apabila berkenan silahkan di subscribe YouTube saya Belajar Jadi Guru Hebat Guru Profesional, dan ditonton, di like, serta di share ke berbagai sosial media teman-teman guru agar YouTube ini semakin berkembang. Tanpa harus berpanjang lebar lagi, baik mari kita kembali ke platform Merdeka Mengajar ya. Nah, Bapak Ibu guru ini bisa ya menggunakan platform Merdeka Mengajarnya itu pakai HP dengan mendownloadnya, namun saya menggunakannya itu dengan ini kebetulan saya pakai tangkapan layar menggunakan Chromebook ya. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru di Merdeka Mengajar. Di sini banyak sekali ya fitur-fitur untuk kita belajar terkait tentang kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya kita ke pelatihan mandiri ya. Kita ke latihan mandirinya. Nah, di sini banyak sekali topik ya. Nah, ini topik-topik yang alhamdulillah sudah saya kerjakan dan baru 2 yang dapat sertifikat ya, dan yang lain masih harus dikerjakan dan sisa. Wow, ternyata ada lagi ya ini modul baru ini teman-teman. Jadi nambah lagi modulnya. Nah, yang belum tinggal disiplin positif, implementasi perencanaan, raport 3 dan sisa 4 lagi. Nambah lagi 1. Namun yang ini saya tidak bisa mengerjakan karena ini khusus untuk kepala sekolah. Nah, baik, kita akan ke topik yang sudah di sertifikat, sudah divalidasi ya pastinya, yaitu tentang perencanaan pembelajaran SMP. Nah, di sini banyak sekali ya modulnya. Modulnya ada 3. Nah, setiap modul tuh ada videonya ya. Ini sebenarnya sudah checklist loh teman-teman. Ini sudah checklist sebenarnya. Ini sudah checklist ya. Sebenarnya sudah checklist. Kalau tidak checklist, kenapa kok tidak dapat sertifikat? Pasti sudah dapat. Oke. Ini modul yang pertama sudah checklist semua. Oke, sampai kita dapat ke aksinya ini, sertifikat sudah tersedia. Oke, selanjutnya kita ke topik apa yang tentang ini, merumuskan ATP kayak sama dengan silabus ya teman-teman, dan tujuan pembelajaran pada kelas 7. Nah, sebenarnya saya juga kebingungan ya teman-teman tentang ATP itu apa ya. Namun setelah saya berani mempelajarinya dan mencoba untuk membuatnya, alhamdulillah ini di ACC. Nah, yang pertama di situ ada mata pelajaran, kelas dan fasenya, kelas 7 fase D, guru pengampunya dan nama sekolah. Kemudian elemen keterampilan proses lainnya apa? Ini mengamati, memprediksi, sampai ada yang ke-6 mengkomunikasikan. Ini hampir sama dengan kemampuan 5M ya, scientific learning ya, pendekatan scientific learning. Kemudian elemen pemahaman IPA. Nah, ini contohnya saya dapat dari PMM juga, platform Merdeka Mengajar. Kemudian di sini ada elemen pembahasan IPA, yaitu mengkomunikasikan hasil dengan menyajikan data hasil pengukuran beberapa besaran pokok dan turunan dengan menggunakan alat ukur. Ruang lingkup materinya, metode ilmiah dan pengukuran. Adapun profil pelajar Pancasilanya mandiri dan bernalar kritis. Waalaikumsalam. Bapak lanjut. Bapak nak lanjut ya. Oke. Ini karena rekamnya di kelas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga alokasi waktunya. Kita sesuaikan dengan namanya Merdeka ya. Kita sesuaikan dengan materi yang sulit, otomatis kita harus memberikan alokasi waktu yang banyak. Namun materi yang agak gampang, alokasi waktunya agak sedikit. Seperti itu teman-teman. Nah, itu alokasi waktunya ya. Kita kembali selanjutnya ya. Materi selanjutnya klasifikasi makhluk hidup dan benda, tingkat organisasi kehidupan. Nah, ini disesuaikan dengan buku ajar ya. Materinya ada di buku ajar selama 1 tahun ya ini ya. 2 semester ya ini ya. Jadi kurmer di kelas 7 kan, memang yang pertama kurmer di kelas 7. Jadi materinya saya lihat di buku ajar ya, buku ajar IPA untuk murid, untuk siswa. Nah, kemudian kenapa saya profil pelajar Pancasilanya cuma sedikit? Nah, ini boleh kok dikembangkan di RPP-nya ya.
Jadi yang kita mau nilai itu kreatifnya yang lebih ditonjolkan, misalnya mandirinya, ada lagi gotong royong kan pasti. Nah itu nanti boleh ditambahkan di modul ajar atau RPP-nya seperti itu teman-teman Bapak Ibu guru. Nah kemudian tujuan pembelajarannya ini seperti ini. Saya juga ATP ya, maksudnya ATM, amati, tiru dan modifikasi dari PNM tentunya ya. Nah di sini sama dengan silabus juga ya, tujuannya seperti apa. Nah di sini capaian pembelajarannya pada akhir kegiatan pembelajaran di kelas 7 peserta didik dapat menerapkan konsep metode ilmiah dan pengukuran sebagai, nah ini karena kecil ya, harus dikecilin sebagai apa tuh? Wow kecil ya teman-teman. Sebagai hasil dalam mengikuti pembelajaran di kelas 7 dan jenjang berikutnya di kelas 8 dan 9. Nah, seperti ini. Ini teman-teman, dengan metode ilmiah. Tentunya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu kita kembangkan, kita breakdown dari ATP menjadi TP. Nah, dari ATP menjadi TP seperti ini. Kalau di Kurtilas itu ada KD yang keterampilan dan pengetahuan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sini ada metode ilmiah, ruang lingkupnya, tujuan pembelajarannya seperti apa. Ini kita mau tujuan itu disesuaikan dengan yang akan kita ajarkan ya tentunya ya. Di sini ada ada 4 saya ya untuk metode ilmiah ada 4. Yang pertama 7.1 menerapkan konsep metode ilmiah, meningkatkan keterampilan proses sains dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara sistematis, terpercaya guna menumbuhkan dan menerapkan sikap ilmiah dalam pengukuran sebagai bagian dari metode ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh sains dan alat laboratorium melalui studi literatur. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam besaran pokok dan turunan, mengidentifikasi satuan ukuran standar internasional dengan konversinya, membedakan satuan baku dan tidak baku. Nah, kemudian profil pelajar Pancasilanya sama dengan yang di atas, penilaian kritis dan mandiri. Kemudian rencana asesmennya, tes tulis. Tes tulisnya seperti apa ya? Tes tulisnya membuat bagan besaran pokok dan besaran turunan, membuat clipping tokoh sains dan alat laboratorium. Tes tulisnya membuat bagian satuan baku dan tidak baku, besaran pokok dan turunan serta beberapa konversinya. Metode pembelajarannya diskusi, percobaan, presentasi dan studi literatur. Itu contoh dari satu materi. Untuk materi selanjutnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita semua Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Lalu di aksi nyata ini diminta juga umpan balik ya. Umpan balik saya kirim secara WA grup ya dan juga WA pribadi pada teman-teman. Di sini ada komentar dari teman-teman guru ya. Lalu saya juga kirimkan ini ke grup WA tentang umpan balik dari aksi nyata dengan cara membagikan. Nah, seperti itu. Memang sebenarnya ini gampang-gampang susah ya mengerjakan PMM, tapi bismillah mudah-mudahan kita dimudahkan, dilancarkan segala urusan karena makin banyak ini ya makin ditambah topiknya. Nah, seperti itu teman-teman Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita dapat sertifikat semua tiap pelatihannya, tiap topik mandiri, maksudnya pelatihan mandiri, tiap topiknya. Nah ini masih menunggu validasi, sisanya masih ya bismillah mudah-mudahan segera selesai. Ini saya belum selesaikan yang disiplin positif 1, kemudian ada lagi topik yang baru, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian raport pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Wah ini agak-agak ke bagian kurikulum ya. Kemudian implementasi perencanaan untuk pendidikan berkualitas. Artinya dicoba aja, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan segala urusan. Bismillah. Seperti itu teman-teman Bapak Ibu guru hebat. Mungkin itu saja sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dilancarkan segala urusannya Bapak Ibu guru dan dimudahkan segala urusan, otomatis sehat ya, terutama maaf kalau ngomongnya seperti ini ya, agak cepat memang apa adanya. Jangan lupa tetap di subscribe ya, langsung di subscribe, di like dan ditonton, share ke semua sosial media teman-teman Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. See you next video, bye.